pengalaman di KPK, pengalaman saya itu kalau orang diperiksa itu kalau 20 apa namanya soal itu bisa sampai setengah hari, iya, sampai 1 malam. Kan saya berkali-kali diperiksa. Betul. Iya. Nah, ini 1 jam. Bilang 20 pertanyaan itu cuma 1 jam kurang lebih seperti itu. Itu apa namanya? Pemeriksaan atau apa? Nah. Jadi ini yang saya katakan bahwa Bareskrim ini kalau mau berbohong juga ilmiah sedikit. Masa seperti itu. Iya. Kalau saya justru berimajinasi, Bang. Imajinasi saya, Jokowi datang ke Bareskrim, ketemu penyidik, bukan dia diperiksa, dia bertanya, kamu kenapa 5 orang itu belum kamu tangkap juga? Ya, begitu. Kamu sudah dapat kan? Sudah dikirimkan? Kurang nggak? Jadi 1 jam cukup, Bang. Itu imajinasi saya, tidak menuduh, imajinasi saja. Teman-teman sekalian, ini Bang Dullah ini tidak menuduh ya. Kalau saya ulang-ulang lagi, judulnya aja ada 3 kali andekan. Ya. Itu di jumlah, kata Bang Dullah tadi 2,585 triliun. Dan karena, tadi saya katakan, karena semua yang disebut itu bersuara sama kurnya ya, bahwa Jokowi jasanya asli, otentik, bla 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 bla. Maka tadi pertanyaan saya, Bang, apakah andekan ini sangat mungkin terjadi? Bang Dullah mengatakan sangat mungkin terjadi. Teman-teman, dengan saya Edi Mulyadi, apa kabar? Jumat yang penuh berkah ya. Saya mendapatkan kiriman japrian dari Dr. Kiai Haji Abdullah Hehamawa. Beliau adalah pernah menjadi penasehat KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi selama 2 periode. Dan artikel singkatnya itu seru sekali. Ya, saya bacakan sedikit, judulnya Andekan, dan Andekan. Saya sedikit aja ya, nanti kita ngobrol dengan yang bersangkutan. Kita nanti sambung dengan Bang Abdullah, saya biasa sapa beliau dengan Bang Dullah. Andaikan Jokowi tidak mendapat jaminan dari mereka, tanda kutip, apakah beliau berani laporkan Roy Suryo dan kawan-kawan ke Polda Metro Jaya? Andaikan Jokowi tidak mendapat jaminan dari mereka, apakah beliau mau datang ke Bareskrim, Mabes Polri? Jadi mereka itu selalu pakai tanda kutip ya. Andaikan Bareskrim Mabes Polri tidak mendapat jaminan dari mereka, apakah Jokowi dipanggil untuk dimintai keterangannya? Jadi lumayan banyak andekan-andekannya. Tapi saya mau fokus ke mulai angka-angka nih. Nah, ini Bang Dullah nakal juga nih ya. Coba nih. Andaikan penyidik dan penyelidik dari Polda Metro Jaya sampai Mabes Polri sebanyak 10 orang, masing-masing dijanjikan 10 miliar, apakah Roy Suryo dan kawan-kawan tidak dijadikan tersangka? Ya kan? Andaikan penyidik dan penyelidik masing-masing dijanjikan 10 miliar, apakah ijazah Jokowi akan diumumkan palsu? Andaikan JPU, Jaksa Penuntut Umum, sebanyak 25 orang, masing-masing dijanjikan 20 miliar, apakah Roy Suryo dan kawan-kawan tidak diajukan ke pengadilan? Bla 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 bla. Banyak sekali ya, sampai termasuk 9 ketum partai di Senayan masing-masing 50 miliar, ada stasiun televisi 10 stasiun masing-masing 30 miliar, ada 10 ketum ormas pemuda masing-masing 10 miliar, lalu ada 11 orang yang katanya kawan sekuliahan Jokowi masing-masing 10 miliar, andaikan rektor, wakil rektor, dekan, wakil dekan, dan kaprodi Fakultas Kehutanan UGM masing-masing 10 miliar, wow, andaikan 25 buzzer masing-masing 1 miliar, itu angkanya kata Bang Dullah cuma 2,58 triliun. Jadi 2,6 triliun kurang ya. Padahal kata Bang Dullah, Jokowi punya uang tanpa seri. Apalagi mereka tanda kutip yang mendukungnya sejak jadi wali kota, gubernur, sampai presiden selama 10 tahun. Pasti lebih banyak lagi. Tapi bahwa Abdullah Hemahwa itu berandai-andai dalam artikelnya nih ya, bahwa kalau Jokowi tidak mendapat jaminan dari mereka gitu ya tadi ya, bahwa dia nggak mungkin datang ke Polda Metro, datang ke Bareskrim, nggak mungkin juga Bareskrim akan mau manggil dia, ya kan? Kemudian kalau berandai juga penyidik dan penyelidik masing-masing dijanjikan 10 miliar, apakah ijazah Jokowi diumumkan sebagai palsu?
Andaikan penyelidik dan penyidik dari Polda Metro Jaya sampai Mabes Polri sebanyak 10 orang, masing-masing dijanjikan 10 miliar, apakah Roy dan kawan-kawan tidak dijadikan tersangka? Andaikan JPU sebanyak 25 orang, masing-masing dijanjikan kegangguan, maaf. Jadi dijanjikan 20 miliar masing-masing JPU, apakah Roy Suryo tidak akan diajukan ke pengadilan? Lalu andaikan hakim dan panitera dari pengadilan negeri sampai MA sebanyak 20 orang, masing-masing 30 miliar, apakah Roy Suryo dan kawan-kawan tidak akan dipenjara? Andaikan 9 ketum partai di Senayan masing-masing dapat 50 miliar, apakah mereka akan mendukung Roy dan kawan-kawan? Andaikan 10 stasiun televisi masing-masing dapat 30 miliar, apakah mereka televisi itu akan mendukung Roy Suryo dan kawan-kawan? Andaikan 10 ketum ormas masing-masing dapat 10 miliar, apakah tetap mereka akan mendukung Roy dan kawan-kawan? Andaikan 11 orang yang dianggap sebagai teman Jokowi kuliah itu dijadikan 10 miliar masing-masing, apakah mereka masih mengatakan bahwa teman satu wisuda Jokowi? Andaikan rektor, wakil rektor, dekan, wakil dekan, dan Kaprodi ya, kepala program studi UGM kehutanan masing-masing 10 miliar, apakah mereka akan mengatakan Jokowi berijazah aspal? Jadi semuanya itu di jumlah kata Bang Dullah tadi 2,585 triliun. Dan karena tadi saya katakan karena semua yang disebut itu bersuara sama kurnya ya, bahwa Jokowi jasanya asli, otentik, bla 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 bla. Maka tadi pertanyaan saya, Bang, apakah andekan ini sangat mungkin terjadi? Bang Dullah mengatakan sangat mungkin terjadi. Teman-teman di KPK pengalaman saya itu kalau orang diperiksa itu kalau 20 soal itu bisa sampai setengah hari, iya, sampai satu malam. Kan saya berkali-kali diperiksa. Betul. Ya. Nah, ini 1 jam. Bilang 20 pertanyaan itu cuma 1 jam kurang lebih seperti itu. Itu apa namanya? Pemeriksaan atau apa? Nah. Jadi ini yang saya katakan bahwa Barreskrim ini kalau mau berbohong juga ilmiah sedikit. Masa seperti itu. Ya. Kalau saya justru berimajinasi, Bang. Imajinasi saya, Jokowi datang ke Barreskrim, ketemu penyidik, bukan dia diperiksa, dia bertanya, kamu kenapa 5 orang itu belum kamu tangkap juga? Ya, begitu. Kamu sudah dapat kan? Sudah dikirimkan? Kurang nggak? Jadi 1 jam cukup, Bang. Itu imajinasi saya, tidak menuduh, imajinasi saja.